Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada momen kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu sebuah zikir yang apabila kita menzikirkan itu atau mengistiqomahkan zikir tersebut, maka hati kita akan dikaruniakan keindahan, kesucian, kesempurnaan, keagungan, dan derajat yang tinggi di hadapan Allah dan di hadapan para makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini adalah salah satu zikir yang diistiqomahkan oleh guru bangsa kita sekaligus kiai dan panutan kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan zikir ini diijazahkan oleh seorang kekasih Allah, seorang kiai khos, yaitu Mbah Lim Imam Puro. Zikir apakah itu? Dan amalan apakah itu? Amalan ini adalah salah satu amalan yang khos, yang khawas, yang khusus. Semoga dengan amalan yang saya sampaikan ini dan saya ijazahkan akan menjadikan hati sahabatku semua menjadi lebih tersucikan, menjadi lebih indah, menjadi lebih teragungkan, menjadi lebih disempurnakan oleh Allah, sehingga kehidupan fid dini dan fid dunia wal akhirahnya menjadi sempurna, karena di dalamnya terangkum kesempurnaan Allah yang masuk, yang zahir ke dalam hati seseorang yang mengamalkannya. Zikir apakah itu? Kita simak video selanjutnya. Kita sering kali menyebut ahad, kita sering sekali mengetahui bahwa Allah itu bersifat ahad. Namun, tahukah kita apa makna dan arti daripada ahad yang sebenarnya? Ahad adalah sebuah sebutan atau sebuah nama yang mengabarkan, yang memberitakan tentang suatu keadaan, tentang suatu wadah yang di dalamnya berisikan kesempurnaan daripada Allah, keagungan daripada Allah, keindahan daripada Allah, kesucian daripada Allah. Kesucian, keagungan, keindahan, kesempurnaan itu diahadkan, diesakan di dalam suatu wadah yang disebut ahad, sehingga bisa dimaknai bahwa ahad itu adalah sebuah tali atau sebuah tempat atau sebuah keberadaan atau sebuah wadah yang mengikat, yang mewadahi, yang merangkum keindahan Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah, dan kesucian Allah. Sehingga apabila seseorang menyebut ahad, sesungguhnya dia sedang terhubung dengan kemahaesaan Allah, kemahawahidan Allah, kemahatunggalan Allah, kemahasucian Allah, kemahaindahnya Allah, kemaha kesempurnaan Allah, dan keagungan Allah. Paham? Sehingga apabila seseorang menzikirkan ahad, maka sesungguhnya dia sedang menyebut, memuji, memuliakan Allah. Dengan dia memuliakan Allah, maka hatinya
akan dikaruniai sifat yang mulia. Dengan menyebut Ahad, sesungguhnya dia sedang mendownload, menyambungkan hatinya kepada Zat yang maha suci, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha agung, Zat yang maha indah. Dan apabila kita menzikirkan Ahad, 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 maka hati kita akan dikaruniai kesempurnaan, keindahan, keagungan, dan kesucian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ahad itu tersambung dengan kesucian Allah, tersambung dengan keesaan Allah, tersambung dengan keindahan Allah, tersambung dengan kesempurnaan dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah, pengertian dan makna Ahad itu di dalam ilmu makrifat artinya adalah lil hadiri. Artinya adalah lil hadiri, yaitu sifat Ahad itu yang di dalamnya mewadahi terhimpun kesempurnaan, keindahan, kesucian, keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu selalu hadir dan tidak terpisahkan di dalam diri insan kamil, di dalam batin insan kamil yang bernama Muhammad. Jadi Ahad ini adalah selalu hadir di dalam diri insan kamil, yaitu batin daripada insan yang disebut Muhammad. Jadi Muhammad yang saya maksud di sini bukan Muhammad diri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimakamkan di Madinah, tetapi yang saya sebut Muhammad di sini adalah batin daripada diri insan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, batin daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batin daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut Muhammad, dan yang disebut Muhammad itu adalah Ahad, karena di dalam diri Muhammad itulah yang mewadahi sifat jamal, sifat kamal, sifat suci, sifat esa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah, sehingga waktu Bilal itu disiksa oleh kaum kafir, Bilal itu tidak menyebut Allah di dalam menahan siksaan tersebut. Yang disebut adalah Ahad, 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 agar di dalam siksaan tersebut Bilal selalu di dalam keindahan Allah, selalu di dalam kesucian Allah, selalu di dalam keagungan Allah, sehingga tidak ada keluh kesah dan mengeluh kepada Allah, apalagi protes kepada Allah di dalam dia menjalani siksa yang dilakukan oleh para kaum kafir. Lalu bagaimana dengan nama Nur Muhammad itu sendiri? Jadi begini, urut-urutannya adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah diri insan daripada Rasulullah, zahir dan batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batin daripada Rasulullah disebut Muhammad, batin daripada Muhammad itu sendiri disebut Nur Muhammad. Nah, nama Muhammad di dalam makrifat itu dinamakan ismun mahdubun lil huwa,
sebuah nama yang mengandung rahasia huwa atau ainullah atau zat Allah. Sebuah nama yang mengandung rahasia zat daripada Allah. Kalau Allah itu bisa dikonotasikan, bisa dihubungkan dengan sifat, dengan nama, dengan asma Allah. Tetapi kalau Muhammad itu hanya bisa dikaitkan, dihubungkan dengan rahasia daripada zat Allah. Kalau Allah itu mengandung rahasia sifat asma dan af'al, sedangkan Muhammad itu mengandung rahasia zat Allah atau rahasia daripada huwa itu sendiri, atau rahasia daripada dia ainullah. Dan Muhammad itu bersifat batin, dan dia adalah batin daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terang sudah siapa itu Ahad dan apa hubungannya Ahad dengan kesempurnaan Allah, keagungan Allah, apa hubungannya Ahad dengan Muhammad, apa hubungannya Ahad dengan Rasulullah, dan apa hubungannya Ahad dengan zat Allah. Maka jelaslah dan teranglah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, ana Ahmadun bila mim. Berarti artinya adalah Ahad. Ahad yang dimaksud Rasulullah adalah di dalam diri batin Rasulullah itu ada Muhammad, ada Nur Muhammad. Yang di dalam Muhammad, yang di dalam batin Rasulullah yang disebut Muhammad itu, di dalamnya adalah terhimpun sifat Ahad, yang di dalam sifat Ahad itu terhimpun sifat Jamal, Kamal, keagungan, kesucian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang menyebut Ahad, sesungguhnya dia sedang menyebut nama Muhammad, dan sesungguhnya dia sedang menyebut nama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menyebut Ahad, mendikirkan Ahad, maka di dalam hatinya akan dikaruniakan oleh Allah sifat keagungan, sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan, sifat keindahan, dan kesucian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, maka lesannya, perilakunya, akhlaknya, perbuatannya, ibadahnya, dan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah di sisi Allah dan di sisi makhluk. Apabila kita ingin mensucikan hati kita, agar diri kita ingin kembali kepada kesempurnaan asal kejadian kita, yaitu Nur Muhammad, agar diri kita mempunyai sifat keagungan, sehingga hati kita tidak sempit, rezeki kita menjadi luas, tidak sempit, kesehatan kita menjadi luas, tidak menggeri-menggerikan, tidak gampang sesak napas, tidak gampang sakit secara fisik dan non fisik. Maka dengan mendikirkan Ahad ini, insya Allah kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan yang telah Allah karuniakan kepada beliau-beliau ulama khos, beliau-beliau para kekasih Allah yang mengetahui tentang rahasia Ahad, rahasia Muhammad, dan beliau mengamalkannya, mendawamkannya, insya Allah akan dikaruniakan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan inilah bagian yang terpenting di dalam pengenalan diri, di dalam mengenal Allah dan mengenal pribadi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, zikir Ahad ini saya ijazahkan, semoga manfaat dan semoga mendapat berkah daripada para guru-guru kita, dan mendapat syafaat daripada Rasulullah, mendapat
berkah dan ridho dari kedua orang tua kita, serta mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan apa yang saya sampaikan ini menjadikan jalan kesempurnaan kita untuk kembali kepada asal kejadian diri kita, dan menjadikan jalan untuk menyempurnakan rohani kita, rohani leluhur kita, dan rohani anak cucu kita, sehingga kita termasuk digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang ahli memuliakan Allah, ahli memuliakan Rasulullah beserta kerabat dan keluarganya, ahli memuliakan makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadar yang sama. Ahad-ahad itu berbeda dengan zikir yang lainnya. Kalau yang lainnya bisa dengan napas dan lain sebagainya, berhubungan dengan napas, tanafas, nufus, anfus. Tapi kalau ahad-ahad ini berhubungan dengan telunjuk jari kita yang tengah ini. Jadi diketukkan begini. Kalau kita menyebut ahad, 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 ahad sambil mengetuk jari tengah ini ke tangan. Kalau pas nempel tangan, kalau pas menempel meja, ini umpama meja ya meja. Kalau menempel paha kita ya paha. Kalau menempel kursi ya kursi, begini ketukan ya. Diketukkan kepada sesuatu ya, bisa meja ya meja, tangan ya tangan, dan lain sebagainya. Diketukkan dengan menzikirkan ahad, 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 ahad. Tidak ada jumlahnya, tidak ada ketentuan jumlah yang harus dilakukan, karena ini adalah zikir yang berkesinambungan. Bisa berdiri, bisa berbaring, bisa berjalan, bisa sambil nyetir ya. Kalau nyetir mobil itu kan begini, sambil ketuk-ketuk gini, ahad, ahad, ahad. Dan melakukan semua aktivitas boleh dilakukan di dalam kondisi tanpa wudhu maupun wudhu ya. Nah, kenapa harus dengan jari tengah ini yang kita gerak-gerakkan? Karena dengan telunjuk tengah ini ya, ini ternyata apabila ini digerakkan itu berhubungan dengan katup yang ada di dalam kolbu atau hati kita. Kalau ini kita gerakan begini, maka katup ini di dalam kolbu itu buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Dengan membuka tutup dan dengan menzikirkan ahad, 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 maka kita telah memberikan asupan atau cahaya, keindahan, kesempurnaan, kesucian, keagungan Allah masuk ke dalam kolbu kita melalui katup kolbu, katup hati atau pintu hati yang terbuka. Dengan demikian, keindahan, kesempurnaan Allah itu akan masuk, dan Dia akan memperbaiki hati kita, memperindah hati kita, mensucikan hati kita. Selanjutnya akan mensucikan setiap perilaku dan ibadah serta akhlak yang lahir dan dohir dari diri kita. Inilah salah satu rahasia daripada ahad, dan saya ijazahkan semoga manfaat fitini fid dunia wal akhirah. Nanti tawasulnya tadi ya, di awal itu tadi saya sampaikan tentang tawasulnya untuk wirid atau zikir ini. Semoga manfaat, dan ingat tetap fokus, tetap waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.